Selamat siang para teman semua. Mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan kembali lagi dengan materi perawatan anggrek-anggrek agar tetap sehat dalam segala cuaca dan berbunga secara optimal. Anggrek seperti halnya kita manusia perlu perawatan yang lebih baik. Khususnya penyiraman yang dilakukan secara teratur dengan memperhatikan cuaca, serta pemupukan perlu dilakukan secara teratur sesuai dengan usia anggrek. Selain itu, diperlukan juga fungisida yang digunakan untuk mencegah terjadinya busuk akar dan busuk batang. Kadang muncul pertanyaan, bukankah fungisida diperlukan hanya di musim hujan saja? Tentu saja tidak, karena busuk batang dan busuk akar bisa terjadi karena kelebihan air hasil penyiraman yang tidak terserap tanaman. Hal inilah kenapa fungisida tetap diperlukan meski di musim kemarau. Dalam penggunaan fungisida untuk anggrek-anggrek ini, saya gunakan fungisida merek Ditan 45. Ditan 45 ini berbentuk tepung berwarna kuning. Ditan 45 ini digunakan untuk mengendalikan jamur atau fungal bornedicea yang menyerang tanaman. Fungisida ini termasuk jenis fungisida kontak yang bekerja langsung pada penyakit jamur seperti bercak daun, busuk batang, busuk akar, termasuk penyakit cacar daun. Fungisida ini sering saya gunakan karena mudah digunakan, ekonomis dengan dosis kecil dengan hasil yang maksimal. Selain itu, tidak menggumpal, cepat larut dalam air, dan dapat juga dicampur dengan bahan aktif lainnya. Pada penyemprotan fungisida kali ini, saya gunakan dosis 1,5 sendok mikro yang saya campur dengan 1 liter air. Kemudian kita kocok atau aduk dahulu sebelum kita gunakan dan siap kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Mungkin ada sahabat yang melihat anggrek-anggrek ini kan tidak sama besar dan tidak sama usianya. Apakah penyemprotan fungisida ini dengan dosis yang sama tidak akan berpengaruh buruk? Disinilah kelebihan fungisida ini dapat bekerja efektif untuk tanaman segala usia. Tentunya dosisnya yang menjadi perhatian kita, maka gunakan dosis yang ringan. Hasil penyemprotan fungisida ini akan menghasilkan efek bercak coklat keruh pada daun tanaman dan akan menempel dalam jangka waktu yang cukup lama, sekitar 7-10 hari. Oleh sebab itu, di musim kemarau, penyemprotan fungisida saya lakukan tiap 2 minggu yang saya lakukan bergantian dengan pemupukan dan penyemprotan insektisida. Anggrek pada dasarnya tanaman yang cukup mudah untuk dirawat. Tingkat kematian tiap pertumbuhan sejak saat seedling, apalagi setelah remaja dan dewasa,
tergolong rendah. Namun untuk anggrek bulan relatif rentan dengan busuk daun. Hal ini terjadi karena anggrek bulan menyenangi area yang tidak terkena matahari, yaitu sekitar 50% terpapar matahari. Sehingga bekas penyiraman, apalagi kalau terkena hujan cukup lama, mudah terserang jamur. Hal inilah yang menyebabkan seolah tanaman anggrek tergolong tanaman yang susah untuk dirawat. Teman semua, tonton video ini sampai selesai ya. Masih ada beberapa hal menarik lainnya di bagian belakang video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Teman semua, untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya. Teman semua, perawatan anggrek yang baik akan menghasilkan tanaman yang sehat. Dan pada saatnya akan memunculkan bunga yang sangat indah. Inilah yang ditunggu kita semua para penghobi anggrek. Semoga tips ini berguna bagi teman semua agar anggrek-anggreknya tetap tumbuh sehat di segala cuaca. Teman penghobi anggrek, di sini ada beberapa jenis-jenis tanaman anggrek saya yang sedang mekar yang sempat saya video. Mari kita ikuti dan lihat bagaimana keindahan dan kecantikan bunga-bunga anggrek tersebut.
jenis Cattleya, yaitu contoh yang berbunga untuk yang ketiga kalinya, di mana bakal bunganya selalu ganda atau dua buah. Ini adalah jenis tanaman Dendrobium dengan berbagai macam variasi umur. Ada yang sudah berbunga dan ada juga yang belum berbunga. Demikian juga dengan bunga-bunga Dendrobium ini, tetap akan diberikan fungisida sekalipun bunga tersebut sedang mekar-mekarnya. Tanaman anggrek ini berada bersebelahan dengan atap rumah karena kami memang memanfaatkan lahan sempit, yaitu menempati sebagian lahan jemuran untuk tanaman anggrek kami. Semua tanaman disemprot, mulai dari akar, batang, hingga ke daun, bahkan ke bagian pucuk dari tanaman tersebut. Tanaman yang bergantungan ini adalah jenis Cattleya. Tanaman yang saya koleksi di lahan sempit ini terdiri dari jenis-jenis Dendrobium, anggrek bulan, Cattleya, Vanda, dan jenis anggrek spesies lainnya. Ini di bagian-bagian tertentu yang kami susun di bagian atas untuk benar-benar memaksimalkan lahan sempit tersebut. Teman semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung kami untuk pengembangan channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini ya. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Salam anggrek.